Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Lovika Atenariswari, dosen di salah satu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus. Perkenankan, saya di sini akan menjelaskan terkait mata kuliah penalaran dan pemecahan masalah matematis dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat guna memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk mendeskripsikan mata kuliah penalaran dan pemecahan masalah matematis. Mata kuliah penalaran dan pemecahan masalah matematis merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh semester genap, yaitu semester 4, dalam program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 3 SKS dengan teori selama 1 semester ke depan. Mata kuliah ini menerapkan pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam memecahkan soal-soal permasalahan yang mengukur kemampuan penalaran dan pemecahan masalah matematis. Selain itu, mata kuliah ini mengembangkan kemampuan siswa dalam menyusun soal-soal permasalahan sekolah yang memuat indikator kemampuan penalaran dan kemampuan pemecahan masalah matematis. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu bernalar dan menganalisis materi bilangan, pengolahan data, aljabar, geometri, dan pengukuran. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis level penalaran matematis. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis alur pemecahan matematis. Yang keempat, mahasiswa mampu memecahkan masalah matematika dengan materi bilangan, pengolahan data, aljabar, geometri, dan pengukuran. Yang terakhir, mahasiswa mampu menyusun soal penalaran dan pemecahan masalah matematis, materi bilangan, pengolahan data, aljabar, geometri, dan pengukuran. Selanjutnya, pada mata kuliah ini membahas materi. Yang pertama, konsep penalaran matematis. Yang kedua, kerangka berpikir penalaran matematis. Yang ketiga, penyelesaian soal dan penyusunan soal penalaran matematis. Yang keempat, konsep pemecahan masalah matematis. Yang kelima, kerangka berpikir pemecahan masalah matematis. Yang keenam, penyelesaian soal dan penyusunan soal pemecahan masalah matematis. Dan yang terakhir yaitu penyusunan artikel ilmiah. Lalu OBE dari mata kuliah ini yaitu berupa artikel yang disubmit pada jurnal terakreditasi. Selanjutnya, referensi yang digunakan pada mata kuliah penalaran dan pemecahan masalah matematis beragam, diantaranya yaitu buku terkait penalaran matematis, buku terkait pemecahan masalah matematika untuk PGSD, dan buku ajar yang sudah saya susun bersama rekan saya yaitu buku penalaran dan pemecahan masalah matematis yang nantinya akan digunakan sebagai buku ajar dalam mata kuliah penalaran dan pemecahan masalah matematis. Sistem pembelajaran pada mata kuliah penalaran dan pemecahan masalah matematis dilaksanakan secara blended learning and luring method yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, penugasan melalui LMS Universitas Muria Kudus, yaitu SUNAN atau Sinau Temenanan, yang berbasis Student Center Learning. Mata kuliah penalaran dan pemecahan masalah matematis dilaksanakan kurang lebih 16 kali pertemuan, di mana pertemuan 8 digunakan untuk ujian blok 1 dan pertemuan 16 digunakan untuk ujian blok 2. Penilaian mata kuliah penalaran dan pemecahan masalah matematis didapatkan dari yang pertama presensi dengan bobot 5%, yang kedua keaktifan dengan bobot 10%,
Selanjutnya tugas kelompok dengan bobot 20%, tugas individu dengan bobot 20%, ujian blok 1 bobotnya 20%, dan yang terakhir ujian blok 2 dengan bobot 25%. Jadi total keseluruhan untuk penilaian yaitu 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah penalaran dan pemecahan masalah matematis untuk mahasiswa program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Selanjutnya, cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan secara luring atau tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya? Sehat? Ada yang nggak masuk? Ada. Siapa? Oh, Titi. Oke, kenapa? Sakit? Oh, ikut kampus mengajar. Oke, baik. Sebelum mata kuliah kita mulai ya, pembelajaran kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Konting bisa memimpin untuk berdoa. Oke, kali ini kita ada di mata kuliah apa? Oke, ini materinya ya. Mata kuliahnya apa? Penalaran dan sebelum materi yang kemarin kita sudah membahas terkait apa itu pemecahan masalah ya, bagaimana alurnya, bagaimana kerangkanya. Nah, hari ini kita akan menyusun soal yang masuk pada pemecahan masalah matematis. Jadi bagaimana sih soal yang termasuk pemecahan masalah? Apakah soalnya hanya soal cerita atau soal pilihan ganda? Ya. Selanjutnya ini pengertiannya ya. Ini pengertian kemampuan pemecahan masalah matematis ya. Jadi merupakan proses mental tingkat tinggi dan memerlukan proses berpikir yang lebih kompleks ya. Jadi pemecahan masalah matematis ini dia berbeda dengan soal yang lain. Mungkin soal yang lain 7 tambah 7 sama dengan selesai ya kan. Tapi kalau di dalam soal yang masuk di pemecahan masalah itu soalnya itu berupa soal narasi yang nantinya akan kalian selesaikan berdasarkan indikator kemampuan pemecahan masalah. Kemarin ada berapa indikatornya? Ada 4. Oke, masih ingat ya. Nah, selanjutnya ini jadi permasalahan yang dihadapi siswa dalam pemecahan masalah matematis ya. Karena kalian besok jadi calon guru ya, calon guru SD ya. Jadi mau tidak mau harus memahami siswanya ya. Jangan memahami yang lain ya. Nah, jadi ini siswa sulit untuk memahami konsep karena cenderung lebih berfokus pada contoh soal yang diberikan oleh guru dibandingkan dengan konsep pemecahan itu sendiri. Jadi biasanya nih, kalian dulu waktu SD ya, itu misalkan gurunya memberikan contoh soal, nanti dikasih soal yang lain yang berbeda soalnya, itu pasti udah bingung, ya kan? Iya Bu, enggak dulu Bu, sekarang juga iya gitu ya. Nah, jadi solusinya itu kalian harus besok menanamkan konsep terlebih dahulu ke siswanya. Jadi siswa ditanamkan konsep dulu, jangan disuruh menghafal ya. Oh misalkan matematika nih, disuruh menghafal 1 kali 1 sama dengan, nah kalian buat, jangan seperti itu, tapi ditanamkan konsep dulu. Oh perkalian itu yang seperti apa, mencari luas seperti apa, seperti itu. Jadi ketika konsepnya sudah oke, sudah mateng, mau soal seperti apapun pasti bisa mengerjakan. Mau diganti soal cerita, soal apapun pasti bisa, gitu ya. Nah, oke, selanjutnya ini pemecahan masalah matematika di berbagai negara maju. Bukan berarti negara Indonesia
belum maju ya, bukan, kita sudah maju, tapi ini gambaran dari pendidikan yang di luar Indonesia. Nih, contohnya di Singapura. Jadi 5 komponen yang saling berkaitan dalam pemecahan masalah itu ada keterampilan, ada konsep, ada proses, ada sikap, dan juga ada metakognisi. Ya. Terus ini dari Hong Kong ya. Jadi pemecahan masalah itu sebagai alat, sehingga proses pembelajaran di kelas menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Jadi ini sebagai instrumen ya, sebagai alat. Terus selanjutnya ini yang di negara Inggris ya, itu pemecahan masalah sebagai jantungnya matematika. Tuh. Jadi jantung tuh kalau di manusia apa? Sebagai memompa aliran darah. Kalau misalkan nggak ada yang memompa, kira-kira gimana? Nah, ya, jadi ini jantungnya matematika ya. Jadi gambaran sebuah proses, terus komunikasi, refleksi, interpretasi, evaluasi, dan penggunaan langkah-langkah analisis penalaran. Jadi ini pemecahan masalah itu saling keterkaitan dengan penalaran. Maka dari itu mata kuliah ini itu ada penalaran dan pemecahan masalah matematik. Jadi keduanya itu saling berkaitan ya. Jangan dipisah jauh-jauh ya, nanti kangen gitu ya. Nah, jadi ini saling berkaitan antara penalaran dan juga pemecahan masalah. Selanjutnya, nah ini masih ada lagi nih dari Belanda, dari Australia, dan juga dari Finlandia. Kita tahu ya, Finlandia itu memang pendidikannya bagus ya. Nah, ini yang Belanda itu pemecahan masalah sebagai sebuah pendekatan pembelajaran sehingga dikenal istilah RME, Realistic Mathematics Education. Nah, ini nanti yang akan kalian tempuh di semester 5. Itu nanti ada mata kuliah PMRI terkait Realistic Mathematics Education. Seperti itu. Selanjutnya ini di negara Australia, itu pemecahan masalah sebagai kemampuan untuk dapat membuat pilihan ya, menganalisis dan juga berkomunikasi. Yang terakhir dari Finlandia, ini pemecahan masalah dari berbagai sudut pandang, yaitu sebagai alat untuk memajukan berpikir matematik, sarana melakukan pemecahan masalah, dan sebagai proses di mana data yang sebelumnya digunakan dalam situasi baru. Jadi, masalah ini tuh bagaimana sih menggiring siswa supaya dia mengerjakannya itu bisa sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Jadi membuka wawasan gitu loh. Jadi tidak terpaku saja. Misalkan kalau soal misalkan 7 tambah 7 gitu ya, itu kan sama dengan 14. Tapi kalau misalkan kalian uraikan soalnya, itu kan nanti siswa bisa menyelesaikan dengan cara yang berbeda antara siswa satu dengan siswa yang lain. Oh, misalkan 7 tambah 7, ini kan udah pasti 14 ya. Tapi beda kalau misalkan kalian uraikan, misalkan Adi memiliki 7 mangga, ya kan? Pasti kan nanti ada yang menggambar, oh mangga, gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi berbeda dengan soal yang langsung seperti ini, gitu. Terus kita next ya. Nah, ini jadi melalui pembelajaran kemampuan pemecahan masalah matematika, siswa diharapkan memperoleh pengalaman dengan menggunakan pengetahuan secara kemampuan yang telah dimiliki. Jadi harapannya ketika kalian nanti calon guru ya sudah paham betul, oh bagaimana sih membuat soal yang bisa meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa, itu nanti bisa kalian terapkan ketika menjadi guru. Ya, kalian ini calon pendidik yang diharapkan oleh bangsa ya, kan gitu. Ya. Jadi jangan sampai kalian konsepnya salah, nanti kalian terapkan di siswa SD semakin salah, ya kan? Nanti yang mengajar bingung, apalagi yang diajaran itu semakin bingung juga, gitu ya. Terus, nah ini kita masuk ke bagian indikator ya. Indikator itu apa? Ada yang tahu? Indikator itu apa?
Apa sih indikator? Indikator itu apa indikator? Apa? Capaian yang harus dicapai oleh siswa. Nah, jadi ini ada indikator, ada soal, dan rubrik. Jadi sebelum kalian membuat soal, itu silakan membuat indikator dulu. Oh, kalian sebagai itu apa nih ke siswanya, ya? Oh, selesaikan permasalahan terkait soal cerita, gitu ya. Jadi ada indikatornya. Terus kemudian indikator tersebut kalian uraikan dan dibuat menjadi soal. Ya. Jadi jangan kebalik, jangan membuat soal dulu baru membuat indikator. Kalau nggak seperti itu susah Bu, kan misalkan seperti itu. Ya kita coba ya, jadi membuat kisi-kisi dulu, nanti habis itu baru membuat soalnya. Nah, ini rubrik scoring pemecahan masalah ya. Tadi ada berapa indikator? 4. Yang pertama, memahami. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, jadi itu 4 indikator atau 4 tahapan yang harus digunakan ketika menyelesaikan soal pemecahan masalah. Nah, ini contoh soalnya ya. Nah, jadi ini rata-rata 9 bilangan adalah 7. Jika suatu di antara 9 bilangan tersebut dibuang rata-ratanya menjadi 7,5, tentukan bilangan yang dibuang tersebut. Ada yang bisa mengerjakan? Silakan bisa menyelesaikan di sini ya. Nanti kita cross check bareng-bareng. Jadi per langkah ya. Jadi nanti ada 4 tahapan sesuai dengan pemecahan masalah. Silakan, siapa yang mau maju? Oke, silakan Mbak. Bisa maju ke depan. Oke, nih. Bisa dihapus dulu ya. Oke, yang lain silakan boleh mengerjakan ya. Nanti kita evaluasi bersama-sama ya. Apakah sudah betul atau belum sesuai dengan langkah-langkah pemecahan masalah. Oke, baik, kita cek ya, kita evaluasi dengan jawaban yang sudah kalian tulis juga ya. Apakah sama atau tidak dengan jawabannya Mbak Melinda ya. Oke, penyelesaiannya sudah ada berapa langkah nih? 1, 2, 3, 4. Oke, sudah sesuai ya, berarti dengan langkah-langkah pemecahan masalah. Oke, langkah yang pertama yaitu memahami masalah ya. Nah, jadi dari soal tersebut nanti kalian bisa melihat siswa tersebut itu sudah paham atau belum. Itu dari langkah yang pertama ya. Di sini Mbak Melinda menyebutkan ya, rata-rata 9 bilangan itu 7 ya. Betul nggak? Rata-rata 9 bilangan adalah 7. Oke. Selanjutnya, salah satu bilangan dibuang rata-rata menjadi 7,5. Jadi kalau misal ada 9 bilangan nih ya, dibuang 1, itu maka rata-ratanya semakin naik. Jadi 7,5. Berarti yang awalnya 9 dibuang 1 tinggal 8. Oke. Ditanyakan bilangan yang dibuang. Jadi bilangan yang dibuang itu bilangan berapa atau angka berapa, kan gitu ya. Nah, kita masuk ke langkah kedua, yaitu strategi menggunakan konsep sebelum dan sesudah. Nah, jadi seperti kayak diketahui ditanya gitu loh ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah ketiga, yaitu penyelesaian masalah ya. Jadi kita menyelesaikan permasalahannya, yaitu apa yang ditanya nih.
bilangan yang dibuang tuh angka berapa, antara angka 1 sampai dengan mungkin sampai seterusnya kan gitu. Nah, ini kita masuk ke sebelum dulu ya. Jadi sebelum dibuang kan gitu ya. Nah, sebelum dibuang itu rata-rata semuanya atau 9 bilangan itu berapa? 7. Berarti di sini Mbak Melinda menuliskan 9 dikali 7. 9 itu jumlah keseluruhan bilangan sebelum dibuang. 7 itu rata dari ke 9 bilangan. Nah, ini dikalikan berarti dapat 63. Kita next ke sini ya. Ini sesudah ya. Artinya sesudah dibuang. Nah, berarti tinggal berapa bilangannya? 8. Nah, ini tinggal 8. Nah, dari 8 bilangan itu rata-ratanya berapa? 7,5. Nah, ini dikalikan 8 dikali 7,5. Betul 60? Oke, nah berarti ini tinggal dikurangi. Nah, jadi dikurangi antara bilangan sebelum dan sesudah dibuang. Jadi yang sebelum dibuang itu ada 63. Ini sesudah dibuang jadi 60. Terus kemudian ini dikurangkan jadinya 3. Oke, sampai sini paham? Sama tidak dengan jawaban kalian? Oke, kita masuk ke langkah keempat, yaitu memeriksa jawaban. Kita cross check kembali itu ya jawabannya. Nah, jadi dari jumlah 9 bilangan 63, jika dibuang 3 menjadi 60. Karena tinggal 8 bilangan, berarti rata-ratanya adalah 60 dibagi 8 sama dengan 7,5. Ternyata benar, setelah diambil satu bilangan rata-rata menjadi 7,5. Jadi bilangan berapa yang dibuang? 3. Oke, nah jadi seperti itu untuk menyelesaikan soal kemampuan pemecahan masalah ya. Oke, kita next ya. Nah, ini juga sudah ada nih. Nah, sama ya ternyata ya. Oke, kita next. Nah, ini jadi indikator pemecahan masalah matematika diantaranya ya. Ini indikator ya. Jadi beda dengan langkah-langkah kemampuan pemecahan masalah ya. Jadi ada mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, ditanya, dijawab gitu loh. Jadi dari soal cerita yang panjang narasi ya, mungkin ada 5 baris gitu, nanti diuraikan menjadi diketahuinya apa nih ya, yang ditanyakan apa, terus kemudian dijawab ya. Nah, jawabnya itu menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah. Terus merumuskan masalah matematika atau menyusun model matematik. Nah, kalian mau menyelesaikannya dengan model apa nih? Kan seperti itu. Terus yang ketiga, menerapkan strategi untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, biasanya kalau soalnya bentuk cerita itu tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Jadi narasinya tuh tidak jauh dari kehidupan sehari-hari gitu loh, ya. Nah, terus yang keempat ini menjelaskan atau menginterpretasikan ya hasil sesuai permasalahan di awal. Yang terakhir, menggunakan matematika secara bermakna. Jadi digunakan sebaik mungkin. Nah, ini ada contoh lagi ya. Ini contoh dari saya ya. Jadi ini silakan kalian bisa membuat soal yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Ya. Soalnya bisa dikerjakan, bisa dikumpulkan minggu depan ya. Ini untuk tugas selanjutnya ya. Jadi nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Jadi nanti kita evaluasi soal-soal yang sudah teman-teman buat gitu ya. Ini ada beberapa contoh. Nanti PPT ini akan saya kirim di WhatsApp group ya. Terus kemudian untuk soal yang sudah kalian buat nanti ya,
masing-masing satu mahasiswa cukup satu soal saja ya yang terkait pemecahan masalah ya. Bu, misalkan saya mau buat soal untuk kelas 1 boleh ya. Yang terpenting membuatnya kalau nggak sampai kelas 1 ya kelas 6 gitu ya, 1 sampai kelas 6. Jangan yang SMP atau SMA ya, karena nanti kalian jadi calon guru SD ya, bukan guru SMP atau SMA, seperti itu. Terus nanti soal yang sudah kalian buat silahkan bisa dikumpulkan di Sunan ya. Sunan itu LMS dari universitas kita ya. Jadi kampus kita Universitas Muria Kudus itu memiliki learning management system, yaitu Sunan ya. Apa Sunan itu? Nah, sinau temenanan. Nah, itu ya. Kalau kalian nggak temenanan berarti tidak boleh mengupload di Sunan. Nah, ya. Nah, ini kesimpulannya ya. Jadi kemampuan pemecahan masalah matematis. Nah, ini terus pentingnya kemampuan siswa dalam pemecahan masalah matematis sesuai dalam standar isi Permendikbud nomor 64 tahun 2013. Ya, jadi ini salah satu pemecahan masalah itu memang salah satu indikator yang ada di dalam matematika yang harus dicapai. Ya, jadi selain pemecahan masalah, ada penalaran, ada juga pemahaman konsep dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kalau memang mau belajar matematika harus bisa pemecahan masalah seperti itu. Oke, baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait materi kita hari ini. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Oke, sebutkan nama sama nih Mbak. Oke, ya, ada yang lain mungkin? Jadi pertanyaannya Mbak Niha itu, apakah soal pemecahan masalah harus berupa soal cerita? Kira-kira jawabannya gimana? Iya apa tidak? Gimana? Iya apa tidak? Iya apa tidak? Iya, jadi soalnya harus berupa soal cerita, jadi harus dinarasikan. Jadi pemecahan masalah itu ibarat nanti teman-teman atau siswa itu berlatih bagaimana sih cara merubah dalam bentuk kalimat menjadi bentuk tulisan matematika ya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan kalian soalnya langsung bentuk soal matematika, itu nanti anaknya bagaimana, siswa bagaimana cara merubah itu, karena itu kan sudah berbentuk sebuah kalimat matematika kan gitu. Ya, jadi soalnya harus berbentuk soal cerita ya, dinarasikan seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Oke, baik, kalau tidak ada saya akhiri ya untuk perkuliahan hari ini. Sampai ketemu di minggu depan ya dengan materi selanjutnya ya. Tetap jaga kesehatan. Dan sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian deskripsi singkat dari saya terkait video pembelajaran yang sudah saya lakukan. Semoga dapat memberikan gambaran dalam aspek pengajaran sebagai salah satu tugas Tridharma dosen di program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus, khususnya pada mata kuliah penalaran dan pemecahan masalah matematis. Sekian video pembelajaran yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.